innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Nabi Sulaiman alaihissalam diyakini sebagai nabi yang memiliki harta kekayaan melimpah. Seberapa besar kekayaan Nabi Sulaiman? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan kisah besarnya kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di zaman sekarang, orang kaya atau borjuis itu disebut sebagai crazy rich. Seorang arkeolog kelautan asal Inggris bernama Dr. Sean Kingsley mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah tokoh terkaya di dunia yang kekayaannya tiada tanding, tiada banding. Tentu kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam ini melebihi para crazy rich. Pernyataan Dr. Kingsley ini merujuk pada penemuan petunjuk harta karun peninggalan Nabi Sulaiman atau King Solomon di lembah Timnah Israel adalah salah satu bukti kuat. Dr. Kingsley telah mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa Solomon bukan hanya raja darah dan daging, tetapi juga raja pelayaran pertama di dunia yang mendanai pelayaran yang dilakukan oleh sekutu Fenisianya dalam hubungan khusus pertama dalam sejarah. Lantas, seberapa besarkah kekayaan Nabi Sulaiman tersebut? Ada yang mencoba menghitung besarnya kekayaan putra Nabi Daud ini. Disebutkan bahwa kisaran kekayaan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam adalah 2,2 triliun dolar Amerika Serikat. Apabila kita konversikan dengan dolar hari ini dan apabila dirupiahkan, maka nilainya setara dengan 32.891.870 triliun rupiah. Berkali-kali lipat lebih banyak daripada total kekayaan Indonesia yang hanya mencapai dengan angka 11.454,67 triliun rupiah. Angka tersebut dihitung per tanggal 31 Desember 2021. Nabi Sulaiman alaihissalam diperkirakan berkuasa selama 39 tahun. Dikisahkan pula bahwa setiap tahunnya Nabi Sulaiman menerima upeti sebanyak 25 ton emas. Berdasarkan konversi mulai dari pajak, suku bunga, tingkat inflasi, total harta Nabi Sulaiman adalah orang terkaya sepanjang masa. Hanya saja angka-angka yang disajikan itu tidaklah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini semata-mata hanya perkiraan. Namun, kenyataan bahwa Nabi Sulaiman memang sangat kaya telah disiratkan dalam Al-Quran. Kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam jumlahnya sangat melimpah hingga tidak bisa digambarkan sebab tak terhitung jumlahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus Raja Israel yang naik takhta sepeninggalan ayahnya Raja Daud atau Nabi Daud. Nama Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran dan disebut-sebut raja terbesar yang pernah ada karena tidak hanya menguasai bangsa manusia saja, tetapi juga binatang, jin, dan lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Berdasarkan keterangan Al-Quran ataupun kisah-kisah yang terdapat dalam versi Yahudi dan Nasrani, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat istimewa. Kerajaannya dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju pada masanya. Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas.
Penyebutan Al-Quran mengenai Ratu Bilqis yang menyikapkan pakaiannya karena mengira lantai istana itu adalah air, padahal ternyata kaca, menunjukkan betapa istimewanya istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam Al-Quran, gambaran orang kaya ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan Qarun. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekayaannya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Qarun dengan kekayaannya justru semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kekayaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman jauh melebihi kekayaan yang diberikan kepada Qarun. Nabi Sulaiman merupakan orang terkaya di muka bumi ini. Banyak orang ingin kaya raya dan memiliki harta yang berlimpah. Terlebih bila kekuasaan jadi miliknya. Hal ini merupakan impian setiap orang di dunia ini. Namun nyatanya tidak semua orang bisa menjadi kaya raya seperti yang diinginkannya. Bahkan tidak semua orang mengetahui bagaimana caranya menjadi orang kaya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kita kekayaan karena Allah mengetahui bahwa kita belum siap menjadi orang yang kaya. Bisa jadi dengan kekayaan yang diberikan tersebut seorang menjadi sombong sebagaimana halnya Qarun yang ingkar kepada Allah sehingga seluruh hartanya dibenamkan ke dalam bumi. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan contoh bagaimana menjadi seorang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang tidak ada tandingannya. Bahkan hanya kaya dan berkuasa, tetapi juga senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekayaan dan kekuasaan yang diberikan, Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa menebarkan kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali kepada semut seperti yang terjadi dikisahkan di dalam Al-Quran berikut. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Sulaiman tersebut diabadikan di dalam Al-Quran surah Shad ayat 35. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahilah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seseorang pun sesudahku." Quran surah Shad ayat 35. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kerajaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Sulaiman dan memberinya kerajaan tersebut. Keinginan Nabi Sulaiman untuk memiliki kerajaan yang luar biasa bertujuan untuk memudahkan penyebaran dakwah di muka bumi ini. Nabi Sulaiman alaihissalam sama sekali tidak cinta kepada kekuasaan dan menunjukkan kesombongan. Ia ingin memerangi kesaliman yang menyebar di muka bumi dengan kekuasaannya. Hal ini diketahui dari kata-kata Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis ketika berdialog dengannya yang diabadikan dalam surat An-Naml. Dan ketika Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran surah Naml ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Sulaiman alaihissalam dengan memberi kekuasaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman dianugerahkan oleh Allah kekuasaan untuk menjadikan jin sebagai pasukannya dan pekerja di kerajaannya. Selain itu, Nabi Sulaiman juga mampu memahami bahasa binatang dan menjadikan burung sebagai bala tentaranya. Nabi Sulaiman alaihissalam pun dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menundukkan angin. Sungguh kekuasaan yang luas, namun itu semua tidak menjadikan ingkar sedikit pun. Pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di dunia. Belum pernah ada satupun pasukan di dunia yang memiliki kekuatan seperti pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam berasal dari gabungan yang sangat mengagumkan yang terdiri dari golongan manusia, jin, dan burung. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam yang didukung oleh pasukan jin.
ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan, mustahil mereka akan merasakan kemenangan. Pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam juga diperkuat oleh pasukan burung. Burung di pasukan Nabi Sulaiman berperan sebagai intelijen. Peran informasi saat peperangan adalah hal yang sangat penting. Dari informasi tersebut, pasukan dapat mengetahui keadaan musuhnya. Di samping jin dan burung, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah angin dan ia mampu menaiki angin bersama tentaranya. Dikisahkan, pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada seekor semut, "Wahai semut, berapa banyak engkau peroleh rezeki dari Allah dalam waktu 1 tahun?" "Sebesar biji gandum," jawab semut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memberi semut sebiji gandum, lalu memeliharanya dalam sebuah botol. Setelah genap 1 tahun, Nabi Sulaiman membuka botol untuk melihat nasib si semut. Namun, didapatinya si semut hanya memakan sebagian biji gandum itu. "Mengapa engkau hanya memakan sebagian dan tidak menghabiskannya?" tanya Nabi Sulaiman. "Dahulu aku bertawakal dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab si semut. "Dengan tawakal kepadanya, aku yakin bahwa Dia tidak akan melupakanku. Ketika aku pasrah kepadamu, aku tidak yakin apakah engkau akan ingat kepadaku pada tahun berikutnya, sehingga dapat memperoleh sebiji gandum lagi, atau engkau akan lupa kepadaku. Karena itu, aku harus tinggalkan sebagian sebagai bekal tahun berikutnya," kata si semut kembali. Nabi Sulaiman alaihissalam, walaupun ia sangat kaya raya, namun kekayaannya tetap saja terbatas. Yang maha kaya secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun sangat baik dan kasih untuk yang maha baik dan maha kasih dari seluruh pengasih hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri Nabi Sulaiman alaihissalam tersimpan sifat terbatas yang tidak dapat dipisahkan, sementara dalam zat Allah sifatnya mutlak dan absolut. Bagaimanapun kayaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, dia tetap manusia biasa yang tidak boleh dijadikan tempat bergantung. Bagaimana kasihnya Nabi Sulaiman, dia adalah manusia biasa yang menyimpan kelemahannya tersendiri. Hal tersebut diketahui oleh semut Nabi Sulaiman. Karena itu, dia masih tidak percaya kepada janji Nabi Sulaiman. Bukan karena khawatir Nabi Sulaiman akan ingkar janji, namun khawatir Nabi Sulaiman tidak mampu memenuhi lantaran sifat manusiawinya. Nabi Sulaiman alaihissalam sadar dengan kekayaan dan kekuasaannya yang luar biasa, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia." Quran Surah Namal ayat 40. Mengapa Al-Quran mengisahkan Nabi Sulaiman dengan kekayaan dan kekuasaannya yang luar biasa? Tentu hal itu tidak lepas dari maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa tujuan penyebutan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Pertama, agar kita semua berpikir, merenungkan, serta memperhatikan sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Kedua, agar menjadi peneguh keimanan. Kekayaan yang diberikan merupakan ujian yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Ketiga, pelajaran bagi orang-orang yang berakal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal." Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surah Yusuf ayat 111.
Mari kita mengambil pelajaran dari rahasia kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan hanya menjadi kaya, tetapi bagaimana menjadi orang yang bersyukur dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan Nabiullah yang tercatat dalam sejarah sebagai nabi yang cerdas, kaya raya, berkuasa, dan soleh. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud. Dia merupakan seorang nabi dan raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Daud. Ayahnya Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pembangun Baitul Maqdis, istilah yang kerap digunakan untuk merujuk pada Masjidil Aqsa atau kota Yerusalem pertama. Demikian sahabat, kisah besarnya kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang jejak dan sejarah Islam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.